Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep kembali akan bercerita. Masih cerita misteri kisah nyata tentunya. Semoga berkenan dan langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Anak tahun 80-an sampai 90-an, yang tentunya jika saat ini sudah jadi kaum bapak dan ibu. Selalu bercerita dan mengenang masa kecil dulu, apalagi masa-masa di kampung halaman nun jauh di mata. Masa yang indah, hidup di pedesaan yang asri, walau jauh dari perkotaan, namun kebahagiaan tercipta. Karena kebahagiaan itu letaknya di mana saja, tergantung bagaimana kita menikmati serta mensyukurinya. Dalam hal ini, Kang Asep tidak bisa mengatakan lebih baik pada zaman dulu. Termasuk masa kecil Kang Asep juga dengan masa saat ini. Karena memang zamannya sudah berbeda dan tidak bisa selalu dijadikan perbandingan. Pasti ada plus dan minusnya di setiap zaman. Berkenaan dengan kisah masa kecil nan indah, Kang Asep akan bercerita kisah masa kecil dulu. Namun tentunya berkaitan dengan hal mistis bahkan horor. Untuk lebih nyaman dalam bercerita, dalam kisah ini Kang Asep sebagai aku ya. Oke, lanjut. Malam itu sepulang dari madrasah, aku bersama teman-teman berkumpul di depan rumahku. Karena halaman rumahku memang lumayan luas, serta di bagian depan halaman sengaja ditanam rumput Jepang, sehingga halaman rumahku bak digelar tikar yang indah, ditambah dengan suasana malam yang damai, disertai terangnya cahaya rembulan penuh menyinari malam itu. Aku bersama teman-teman seusiaku yang berjumlah kira-kira 10 orang bermain dengan riang. Walau malam itu bukanlah malam minggu, melainkan malam Jumat. Tapi esok paginya kami tidak harus bersekolah, karena saat itu tengah libur panjang kenaikan kelas. Beberapa permainan kami mainkan, yang terakhir main petak umpet. Permainan petak umpet dimulai dengan cara memutar batu masing-masing di tanah, membentuk lingkaran dengan posisi berjongkok ngariung, sambil bernyanyi dengan tujuan menentukan siapa yang harus berjaga. Gotriala gotrino gosariri, riwala wenjaluk mantenten, tenono mbok sesok gede dadi opo-opo, podeng bako enak bako sedeng-deng, dengklak eyak eyuk dadi kodok. Demikian permainan itu dimulai, dan ketika anak yang memegang batu bertepatan dengan kata dadi kodok, maka ia yang harus berjaga serta menangkap teman yang bersembunyi. Saat itu aku merasa senang karena aku tidak jadi kodok. Aku bersembunyi sebaik mungkin agar tidak mudah ditemukan sang penjaga. Demikian pula dengan yang lainnya. Karena permainan itu di halaman rumahku, tentu saja aku lebih leluasa mencari tempat untuk bersembunyi. Aku berlari ke belakang rumah, di mana tak jauh dari pintu belakang sebelah kanan terdapat kandang sapi. Ya, kami memang punya beberapa ekor sapi.
Bentuk kandang sapi itu tinggi, dengan demikian bagian atas di bawah atap seperti plafon dapat dipasang lantai papan. Digunakan untuk penyimpanan padi dan barang-barang yang jarang dipakai. Namun tempat itu juga sering kami gunakan untuk bermain ketika siang hari. Menuju ke lantai itu tentunya harus menggunakan tangga. Bapak membuat tangga permanen menggunakan kayu broti. Jadi lumayan kuat, serta di bagian bawah tangga dipasang papan sehingga jika berada di bawah tangga tidak akan dapat terlihat dari bagian atas tangga itu. Saat itulah aku bersembunyi di bawah tangga itu. Suasana di kandang sapi lumayan gelap. Hanya remang cahaya lampu lentera yang tergantung di depan pintu dapur. Walau malam itu malam purnama, namun di sekeliling kandang terdapat beberapa batang pohon rimbun. Hingga cahaya rembulan tidak menembus di area kandang sapi itu. Kira-kira 5 meter di belakang dapur terdapat sumur dan kolam kecil yang biasa kami menyebutnya kulah. Dari tempatku bersembunyi, aku mendengar ada beberapa orang temanku yang sudah tertangkap. Aku tertawa kecil dalam hati, merasa senang jika persembunyianku belum ditemukan. Sesekali aku mengintip dari balik tangga itu, mengawasi situasi di sekitarku. Hening, tak terlihat sesiapapun. Keceplak, biur. Tiba-tiba saja dari persembunyian, aku mendengar seperti ada seseorang tengah mandi di kulah. Aku mengintip dan memandang ke arah kulah itu. Di sana, aku melihat seorang perempuan tengah mandi mengguyur rambutnya yang panjang. Pasti itu Umi yang lagi mandi. Demikian pikirku. Tapi mandinya kok di kulah, tidak di kamar mandi. Kulah itu kan tempat nyuci baju dan cuci piring saja, pikirku heran. Namun saat itu aku tidak berpikir kemana-mana. Justru aku makin sembunyi, karena jika ketahuan Umi aku bersembunyi di tempat itu, pastilah beliau akan marah. Lama aku bersembunyi di sana hingga tanpa sadar aku tertidur. Entah berapa lama aku tertidur hingga krek 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 krek. Aku terjaga dari tidurku karena aku mendengar seperti suara induk ayam yang baru menetas dan memanggil anak-anaknya. Bahkan aku merasa ada yang memelukku. Aku terkesiap dan membuka lebar kedua mataku karena aku terkejut. Astagfirullah. Kedua mataku seketika terkunci. Tidak dapat aku kedipkan, serta tubuhku kaku laksana kayu. Saat aku tersadar, ternyata tengah berada di dalam pangkuan seorang perempuan tua dengan raut wajah sangat mengerikan. Kedua mataku beradu tatap dengan matanya yang entah berwarna apa, karena terlihat hitam semua. Mulutnya menyeringai dan ternyata suara seperti induk ayam itu keluar dari mulutnya. Rambutnya yang basah dan kusut tergerai begitu saja, tidak diikat. Mungkin karena masih basah, makanya tidak diikat hingga mengenai wajahku. Perempuan tua dan mengerikan itu menimangku seakan aku anaknya. Aku sangat ketakutan. Ingin berteriak, hatiku melarang. Seperti lagu Inka Kristi aja ya. Bahkan menangis, namun aku tak bisa. Jujur, saat itu aku masih sadar, walau tidak ada yang bisa aku lakukan. Lalu secara perlahan perempuan tua itu bangkit berdiri, sembari terus memelukku dalam relungkuhannya. Makhluk itu melangkah membawaku pergi entah kemana. Namun
Baru beberapa langkah tiba-tiba saja samar ku dengar suara berdehem. Ya, itu suara bapak. Ceklek. Terdengar pula suara pintu dapur dibuka. Dalam hati aku berteriak meminta tolong. Bapak, tolong Dayat pak. Demikian hatiku berteriak. Bruk. Tiba-tiba aku dijatuhkan begitu saja oleh makhluk itu ke tanah. Lalu makhluk itu pergi terbang melayang sembari tertawa ngikik. Seketika aku menangis kesakitan. Yang jelas aku juga ketakutan. Saat itu bapak yang berada di belakang dapur menyorotkan cahaya senternya ke arahku dan setengah berlari ia datang ke arahku. Mungkin karena beliau mendengar suara tangisku. Dayat, ngapain kamu di sini, ha? Tanya bapak dengan suara keras, mungkin karena terkejut. Aku tidak menjawab selain menangis. Lalu bapak meraih tanganku dan menuntun masuk ke dalam rumah. Namun sebelum melangkah meninggalkan tempat di mana bapak menemukanku, sejenak ia terdiam sembari menyapukan pandangannya ke segala arah, seakan bapak tengah mencari sesuatu yang tidak aku ketahui. Singkat cerita, setelah di dalam rumah, seperti biasa aku mendapat kuliah malam dari bapak. Aku dimarahin. Makanya jadi anak jangan bader, pakai sembunyi di sana lagi. Untung bapak tadi keluar mau lihat sapi. Kalau enggak, kamu sudah jadi anak kuntilanak. Nyauk maneh. Dek. Mendengar ucapan bapak, jujur aku sangat terkejut sekaligus bergidik ngeri. Ternyata yang menimangku tadi Mbak Kun Kun. Aku terdiam dan masih terisak menangis. Namun saat itu aku masih kecil, baru kelas 5 SD. Dalam tangis aku sempat menjawab, yang tadi itu bukan kuntilanak pak, soalnya sudah tua dan jelek. Kalau kuntilanak kan kata orang mukanya cantik pak. Demikian ucapku kepada beliau. Banget sia, cuk saha kuntilanak gelis. Bentak bapak kepadaku sembari buang muka. Lalu aku disuruh tidur bersama Umi, yang terlebih dahulu badanku dibersihkan karena banyak tanah. Aku tidur bersama Umi juga adik-adikku. Di dalam hati aku berkata, kok di depan rumah sepi, pada kemana teman-temanku yang main petak umpet tadi? Lalu sebelum aku memejamkan mata, aku bertanya ke Umi, Mi, mana teman-teman Dayat yang tadi main petak umpet? Udah tidur cepat. Teman-temanmu ya geus baralik. Dayat pikir, sekarang jam berapa, ha? Jawab Umi kepadaku. Emang sekarang jam berapa, Mi? Ternyata tanpa aku sadari, saat itu bapak sudah berada di dekatku dan berkata, Eta si Dayat, can sare oge. Dek, jujur, mendengar suara bapak bagiku tak kalah seram dengan suara hantu saking takutnya. Seketika, plep, aku pejamkan mata dan tertidur. 2 hari kemudian, tentunya hari Sabtu dan malamnya sudah pasti itu malam Minggu. Seperti biasa sepulang mengaji dari madrasah, kami bermain di depan rumah. Namun aku tidak ikut bermain karena saat itu aku seperti diikat dengan tali yang tidak terlihat. Aku hanya duduk manis di teras sambil makan ubi yang digoreng Umi. Ya,
karena saat itu Bapak duduk di dekatku. Dengan demikian, aku bagai terikat, enggak berani kemana-mana selain duduk. Kalau tidak ingin kena marah atau masuk ulah malam-malam. Di saat itulah Bapak bercerita, kampung kita ini masih angker, hutan di mana-mana, jadi masih banyak jin berkeliaran. Apalagi saat purnama begini, kuntilanak kemarin itu dari hutan sana yang sering berkeliaran di kampung kita. Ujar Bapak panjang lebar. Aku hanya diam mendengar cerita Bapak, dan aku percaya apa yang diucapkan Bapak, karena aku mengalaminya sendiri dan nyaris aku dibawa kuntilanak itu. Bahkan beberapa hari kemudian, terdengar ada beberapa anak yang hilang ketika tengah bermain, dan ditemukan setelah beberapa hari dengan cara meminta bantuan seorang ustadz, yaitu Bapak yang membantu mencari anak yang hilang tersebut. Singkat cerita, aku semakin takut dengan kejadian-kejadian di desaku saat itu. Demikian pula dengan teman-temanku lainnya. Hingga setiap pulang dari mengaji, aku selalu bersama Bapak atau dengan bapak-bapaknya temanku. Namun alhamdulillah, teror menakutkan dari sebangsa jin penculik anak tidak berlangsung lama. Beberapa ustadz dan tokoh masyarakat dapat mengatasinya, walau dengan cara apa hingga saat ini aku tidak tahu. Selesai. Demikian akhir dari kisah nyata pengalaman masa kecil Kang Asep. Semoga berkenan dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.